Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kalian telah mampir di podcast saya. Sebelumnya saya juga mendoakan semoga kalian semua sehat dalam kondisi ini, amin. Oke lah, dalam podcast ini saya akan membahas permasalahan pendidikan yang tentu saya buat semenarik mungkin. Pasti Anda akan penasaran. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Check it out. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arif. Saya di sini akan membawakan judul yaitu kurangnya bahan ajar di sekolah, terutama di sekolah alumni saya yaitu SMAN Negeri 1 Serasan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu letak SMA Negeri 1 Serasan. Letaknya itu sangat strategis, di mana di sebelah kanan SMA terdapat pantai, sebelah kiri terdapat Madrasah Aliyah Negeri 1 Serasan, dan di depan SMA terdapat rumah penduduk yang jaraknya tidak begitu jauh ya. Saya adalah salah satu alumni angkatan 2020 di SMA tersebut. Jadi saya ingin cerita dikit nih, apa aja sih kendala yang saya rasain pas nuntut ilmu di SMA Negeri 1 Serasan. Dimulai dari karakteristik SMA, untuk semua siswa dan siswi SMA sudah pada tahu kok kalau di SMA Negeri 1 Serasan itu berakreditasi A. Tapi dibalik itu, saya merasa agak heran. Kenapa saya bisa heran? Karena saya merasa pada masa saya diajarkan atau pas saya nuntut ilmu di sana lumayan banyak bahan ajar yang kurang dan alat-alat bahan ajar tersebut. Pernah kemarin saya belajar kimia. Nah, kita kan tahu nih kalau kimia ini prakteknya lebih banyak ketimbang lisan. Tapi guru di sana lebih memilih lisan, padahal alat-alat laboratorium di sana ada kok. Nah, dari sini saya jadi mikir bahwa guru di sana lebih memilih lisan ketimbang praktek. Apakah guru tersebut ilmunya kurang dalam mempraktekkan hal tersebut? Sangat disayangkan ya apabila sekolah sudah menyiapkan alat tapi tidak kepake. Rata-rata sekolah di kampung ya seperti itu. Makanya sekolah di kampung pasti kalah saing dengan sekolah di kota, karena sekolahan di kota sangat efisien dibandingkan sekolah di kampung. Di SMA saya dulu, kita bisa lihat dengan akreditasi A apakah bisa menerapkan dan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dengan pembelajaran seperti itu yang diterapkan oleh guru-guru di sana. Ya, kalau dari logika saya gak akan bisa, karena dari yang saya lihat dan yang saya coba bandingkan dengan sekolah yang ada di perkotaan sangatlah berbeda jauh, terutama dalam hal akademik guru. Di sana, terkadang guru olahraga pada dasarnya pasti bisa mencontohkan ke peserta didik bagaimana caranya untuk melakukan contohnya push up, sit up, dan sebagainya. Tapi guru di SMA sana hanya menyuruh peserta didiknya untuk bermain bebas. Nah, bermain bebas di sini dalam arti kata seperti kita bermain voli, takraw, dan sepak bola. Pertanyaannya, kenapa guru olahraga di sana tidak mengajarkan apa yang tertera di silabus? Apakah guru di sana tidak berpikir apakah nanti peserta didik bisa menjawab semua soal-soal ujian tentang olahraga? Kebanyakan keluhan siswa-siswi di sana ya seperti itu. Misalnya guru tidak mengajarkan tentang ukuran lapangan bola, tetapi pas ujian sekolah soal itu keluar. Jadi kalau siswa tidak bisa menjawab, balik lagi ke akademik guru tersebut. Kenapa banyak siswa yang dapat nilai rendah saat ujian lisan olahraga? Ada lagi nih, satu cerita kenapa saya mau masuk ke pendidikan bahasa Inggris di Universitas Maritim Lajah Aliaji. Karena jujur di sekolah SMA saya sangat minim sekali siswa tamatan sana yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Jangankan lancar, untuk kelas menengah saja sangat susah. Kenapa bisa begitu? Baiklah, saya coba jabarkan menurut saya. Pas saya menempuh kelas 10, 11, dan 12, guru bahasa Inggris di sana kalau masuk kelas hanya sekedar ngasih tugas, tetapi mereka juga menjelaskan, tapi tidak dengan bahasa Inggris. Sungguh aneh, bukan? Kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris, terus gurunya menghidangkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu kesalahan guru
yang terus-menerus dilakukan. Saya juga menelaah bahwa guru di sana jarang sekali mengajarkan basic-basic dalam bahasa Inggris, misalnya present tense, past present tense, verb 1, 2, 3, atau basic wording. Maksud saya, apakah guru di sana tidak punya visi dan misi? Kalau peserta didiknya di sini harus sudah bisa dan jago bahasa Inggris apabila sudah tamat atau keluar atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seharusnya guru-guru di sana lebih mempertimbangkan itu. Jujur, saya agak kesulitan dalam memahami materi-materi pas diajarkan dalam jenjang kuliah, karena saya tidak punya basic dalam bahasa Inggris. Aduh, ribet banget ya. Tapi untungnya saya tidak patah semangat dalam hal belajar. Saya coba untuk mengimprove diri saya sendiri dengan menonton YouTube pembelajaran, melihat postingan di Twitter tentang pentingnya menggali ilmu walaupun hanya online. Terus saya juga les privat dengan orang yang ahli bahasa Inggris, biar saya bisa mengadaptasi dengan materi perkuliahan yang ada di kampus. Apapun usaha kita, apapun kesulitan belajar bagi kita, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa kalau pas kecil kita belajar itu ibaratnya menulis di atas batu. Nah, kalau sudah tua baru menuntut ilmu, itu ibaratnya menulis di atas air. Lanjut, saya juga punya tujuan. Apabila saya sudah selesai kuliah di Universitas Maritim Raja Haryaji dengan perbekalan yang cukup, saya ingin menjadi guru bahasa Inggris di sana dan menutup semua keluhan siswa yang ingin jago dalam berbahasa Inggris. Tidak cukup sampai di situ, saya juga ingin semua peserta didik pada mata pelajaran bahasa Inggris semuanya dekat dengan saya. Jadi mereka tidak sungkan apabila mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas pas saya mengajarkan mereka. Untuk itu, bukan untuk saya juga, tetapi untuk kita semua. Jadikan cerita saya sebagai pendobrak kalian dalam hal menuntut ilmu. Banyak orang di luar sana yang kurang dalam hal akademik apapun itu. Kita yang dibekali otak yang masih sehat, fisik yang masih sempurna, pergunakanlah itu dengan baik-baik. Mari kita sama-sama wujudkan peserta didik yang lebih baik dari tahun ke tahun. Sebelumnya, di era milenial ini banyak cara kita untuk menuntut ilmu, bukan dari guru saja loh. Pergunakan ponselmu untuk menguak itu semua. Indonesia butuh orang yang berilmu dan orang yang beradab. Keluhan dalam kekurangan bahan ajar ini bukanlah masalah sepele. Banyak tamatan dari peserta didik di SMA sana yang mengeluh akan hal itu, terutama yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Betapa kagetnya mereka di sana apabila kita sebagai guru tidak membekali akademik yang baik untuk peserta. Kita sebagai calon guru harus lebih teliti dan konsisten karena kita dianggap peserta didik sebagai orang tua yang ibaratnya membekali anak-anaknya dengan ilmu-ilmu yang berguna untuk kedepannya. Mulai dari akademik, perlakuan, dan tata cara membuat peserta didiknya nyaman dengan kita. Hal ini yang harus benar-benar dikuasai guru agar tidak ada ruginya juga kan? Apabila kita seperti itu kepada peserta didik kita. Justru ini adalah suatu kebanggaan untuk guru karena dia berhasil merawat peserta didik ini sampai berhasil. Betapa mulianya kita sebagai guru ketika peserta didik yang sudah berhasil tetapi masih ingat dengan kita yang sudah mengajarinya. Bukannya kita meminta balasan atau minta untuk dikasihani, tetapi lebih dihargai saja karena manusia itu hidup bersosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Itulah cerita singkat saya dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Serasan. Semoga podcast saya lebih membuka wawasan kalian dalam hal menuntut ilmu. Marilah kita sama-sama mengupgrade diri kita masing-masing untuk lebih maju seiringnya mengikuti meta saat ini. Yang dimana era milenial ini, apakah masih ada orang yang kesusahan dalam hal menimba ilmu? Untuk semuanya, semoga sehat, tetap stay strong di dalam hal apapun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang kurangnya bahan ajar di SMA Negeri 1 Serasan. Semoga kalian semua bisa memetik hikmah podcast saya pada hari ini dan dapat dijadikan pembelajaran serta menambah wawasan kita bahwa tidak semua guru seperti itu dan hanya beberapa saja guru yang tidak mempunyai akademik
lebih melahirkan peserta didik yang lebih baik dan bagus. Sebelum kita tutup podcast hari ini, aku ada nih sedikit pantun untuk kalian semua. Tubuh letih, usah dipaksakan, nanti sakit sekujur tubuh. Pendidikan jangan disia-siakan, itulah jalan menuju maju. Nah, makna dari pantun tersebut adalah dari contoh pantun pendidikan di atas ingin menyampaikan bahwa jika ingin menjadi orang yang sukses dan maju, jangan lupa untuk memperhatikan situasi dan kondisi tubuhmu. Saat badan sakit seluruh tubuh, jangan dipaksakan dan berikan ruang untuk istirahat. Setelah itu, lanjutkan belajar dan mengejar kesuksesan yang kamu impikan. Kalau kita sehat selalu, pasti akan berjumpa lagi, amin. Jika kalian ada pertanyaan terkait kurangnya bahan ajar, boleh banget kok kita saling sharing di sini dengan cara tulis aja di kolom komentar. Satu komentar Anda sangat berharga bagi saya, begitulah sebaliknya. Satu pengalaman saya begitu memotivasi kalian untuk kedepannya. Baiklah, saya tutup saja podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.